Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Juventus. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Para pemain sudah ready untuk pertandingan melawan Juventus. Tapi sebelum pertandingan besar ini, ada kabar gembira. Inzaghi menjadi pelatih terbaik di bulan Januari. Luar biasa pencapaian Inzaghi ya. Dia selama Januari memenangkan Supercoppa dan juga 3 kali menang, sahabat Bob. Penghargaan ini diberikan oleh juri ya, terdiri dari direktur dan surat kabar olahraga ya, untuk perhitungan hari ke-19 hingga 22 Serie A diperhitungkan. Simone Inzaghi sekali lagi menjadi protagonis hebat di bulan Januari dengan 3 kemenangan dalam banyak pertandingan diselingi dengan kemenangan Supercoppa. Di tempat kedua musiman sukses sebagai pelatih terbaik bulan ini, pelatih asal Piacenza telah membawa Inter kembali ke puncak klasemen dengan serangan terbaik dan pertahanan terbaik di Serie A. Menampilkan permainan yang efektif dan spektakuler, juga termasuk yang paling diapresiasi di kompetisi Eropa. Nih, luar biasa. Selamat buat Inzaghi, semoga terus bisa memberikan kontribusi dan membuat Inter terus menang, dan memenangkan kembali Serie A juga Liga Champion. Ya, selamat sekali lagi buat Inzaghi. Tapi Inzaghi selalu bilang tetap membumi. Itu sedikit buat Inzaghi. Nah, sahabat Bob, ini juga sedikit dari Inggris ya. Kemarin si Sensi sudah terbang ke Inggris dan tes medis dan bagus, ternyata batal, sahabat Bob. Kasihan ya, Sensi ini udah nggak mendapatkan jam bermain di Inter, sekarang pindah pun akhirnya batal. Kasihan, tapi ya mungkin memang jodohnya di Inter sampai akhir musim ini dan akhirnya tidak jadi ke Leicester City. Kenapa gitu loh? Nah, hari terakhir bursa transfer Inter dimonopoli oleh situasi Stefano Sensi. Sang gelandang sepertinya ditakdirkan untuk bergabung dengan Leicester. Seperti halnya kesepakatan pada hari batas dan waktu lainnya, namun ternyata tidak demikian. Pasalnya permasalahan birokrasi yang muncul. Klub Inggris kesulitan izin tinggal sang pemain akibat financial fair play. Terus berlanjut hingga akhir dan kesepakatan gagal. Berikut ini semua berita tentang mulai 1 Februari ya. Kasihan, dan kemungkinan hari ini juga si Sensi akan balik lagi ke Inter dan akan berlatih, kemungkinan akan dimasukin ke tim melawan Juventus ya. Welcome back Sensi, walaupun hanya beberapa jam di Inggris, tapi welcome back ya. Semoga nanti bisa memberikan kontribusi buat Inter ya. Sahabat Bob, nah line up Inter mulai berbentuk untuk pertarungan Scudetto. Nerazzurri akan menguji lapangan baru San Siro dalam latihan. Jadi ini udah dipakai Milan kemarin ya waktu mereka menjamu Bologna. Nah sekarang jatahnya Inter menjamu Juventus dengan lapangan baru. Jadi besok Inter tidak akan berlatih di tempat biasa. Mereka akan berlatih langsung di San Siro atau di Giuseppe Meazza biar merasakan bagaimana lapangannya, bagaimana dampaknya buat mereka. Jadi semoga aja ini cocok dan bisa membuat kemenangan terus di Giuseppe Meazza. Nah, terungkap ternyata pelatih Inter Milan menyusun 4 strategi ya. Strategi 4 poin untuk mengalahkan Juventus di derby d'Italia yang krusial, sahabat Bob ya. Kita tahu bahwa terakhir kita bertanding melawan Juventus di kandang mereka, kita ditahan imbang oleh mereka. Nah, jadi ini adalah kunci buat Inzaghi. Jadi ada 4 kunci kemenangan pelatih Inter Milan untuk melawan Juventus. Kunci pertama menuju kemenangan adalah agresi sejak awal ya. Jadi Inter kemarin dapat istirahat 1 minggu ya setelah mengalahkan Fiorentina, dia sebelumnya juga juara dan ada waktu untuk memulihkan energi. Nah, ini
langsung akan tancap gas ya. Jadi kunci pertama adalah agresi dari awal. Dalam 3 pertandingan terakhir, kedua klub di Liga, Inter selalu tertinggal dalam pencetak gol. Mereka hanya berhasil menyelamatkan hasil imbang pada pertandingan terbaik awal musim. Namun pasukan Inzaghi telah belajar memasuki pertandingan mereka dengan pendekatan yang tepat dan akan berusaha membuktikan dengan merebut keunggulan kali ini. Ya, gue setuju. Jadi Inter harus mencetak gol duluan, terus ya, ini akan menjadi bagus nih. Nah, aspek kedua adalah ritme hingar-bingar yang mengganggu pertahanan tegas Max Allegri ya. Nerazzurri memiliki waktu seminggu penuh untuk memulihkan tingkat energi mereka setelah mengalahkan Fiorentina di akhir pekan lalu. Ini akan membantu mereka menerapkan tempo yang lebih tinggi yang membuat lawan mereka bingung. Kunci ketiga adalah segitiga sisi kiri, Henry Mkhitaryan, Federico Di Marco, Alessandro Bastoni ya. Berharap dapat menimbulkan kekacauan melalui trio ini dan gerakan mengejutkan mereka. Terakhir, manajer Inter akan mengandalkan duet Marcus Thuram dan Lautaro Martinez ya untuk menguras lini belakang Allegri dengan larinya yang ulet dan pergerakan mematikan di dalam kotak penalti. Pemain Perancis telah membuktikan dirinya sebagai salah satu rekrutan terbaik musim ini. Sementara itu pemain Argentina ini telah memimpin top skor dengan 19 gol ya. Semoga 4 strategi ini benar-benar mumpuni dan benar-benar memborbardir Juventus dan Inter menang, sahabat Bob. Nah, terus bagaimana Inter Milan membangun skuad yang lebih berharga dibanding Juventus dengan biaya lebih sedikit? Angka terungkap ya. Sebuah pemberitaan di media Italia, bagaimana Inter berhasil mengumpulkan skuad yang lebih berharga dibanding Juventus yang bayarannya lebih murah. Inter ya. Nerazzurri memimpin sekarang ya. Jadi ini akan pertempuran untuk sampai akhir musim ya, sahabat Bob. Nah, sementara Juventus digambarkan sebagai tim yang tidak diunggulkan dalam persaingan ini setelah memberikan tantangan yang tidak terduga. Namun pengeluaran kedua klub menceritakan cerita lain. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter memiliki skuad yang lebih berharga dibanding Juventus. Namun nyatanya mengeluarkan dana yang lebih sedikit. CEO Inter, Opa Marotta, ya, Ausilio meraih emas saat merekrut agen bebas seperti Hakan dan Marcus Thuram. Inter merakit skuad yang lebih berharga dari Juventus tetapi membayar gaji lebih sedikit. Seperti diungkapkan surat kabar, skuad Simone Inzaghi sekarang dihargai 634 juta euro ya. Juventus hanya 576. Meskipun demikian, tagihan gaji Juventus tertinggi di Serie A. Para pemain mereka saat ini mengumpulkan gaji bersih 77 juta euro. Wow, ngeri sahabat Bob ya. Jadi kita bersyukur banget dengan adanya Opa. Skuad kita termahal tetapi pengeluarannya sedikit di luar biasa ya. Selamat buat Opa, semoga nanti di lapangan di Inter juga membuktikan. Nah, Inter Milan juga akan mempertimbangkan untuk striker Luis Muriel ya, pemain Atalanta yang akan bebas kontrak. Nah, ini lagi dipantau juga, dia juga lagi dipantau juga sama MLS ya. Tapi yang mengejutkan adalah ini menurut jurnalis Portugal ya, bahwa si Rabiot pemain Juventus ini kan belum perpanjang kontrak dan akan habis. Nah, Opa lagi ngilik-ngilik nih. Lu datang ke Inter dong, gitu. Nah, bisa nggak Opa mendatangkan Rabiot? Bisa aja, tapi kita akan lihat, sahabat Bob. Ini gua baca ya di media Italia. Ini benar-benar lagi heboh juga gitu, bahwa si Rabiot nih lagi diincar Opa gitu loh. Kalau misalnya Opa bisa merayu dia datang ke Inter nih luar biasa. Kebayang lini tengah kita, walaupun ya kita udah punya lini tengah yang bagus, Pratesi ya. Tapi kalau Rabiot ya enggak. Kalau gue sih suka ya dengan secara fisiknya dia, mainnya dia, gue suka. Tapi nggak tahu sahabat Bob gimana. Ya kalau Inter mendatangkannya secara gratis ya why not, sahabat Bob, benar nggak? Ya kita lihat aja nanti. Kalau benar-benar itu terjadi, wow, kudeta pemain-pemain Juventus ya. Luar biasa. Nah, jurnalis Italia juga memberikan update soal perpanjangan kontrak Lautaro ya. Ini sebenarnya prinsipnya udah ada kesepakatan. Kita kan ini baru selesai nih bursa transfer musim dingin. Jadi kemungkinan Inter mungkin setelah pertandingan melawan Juventus nanti
baru akan dilanjutkan. Semoga aja ini cepat ya, ini udah nggak ada masalah sebenarnya, mungkin detail-detail kecilnya aja. Semoga si Lautaro Martinez segera perpanjang kontrak dan kita juga tenang sebagai fan sahabat Bob. Nah, ini sedikit si Javier Zanetti biasa sebelum pertandingan melawan Juventus dia juga berkomentar, Inter adalah keluarga bagi saya. Saya beruntung bisa bermain untuk mereka. Pertandingan signifikan melawan Juventus, kata dia ya. Pensiun tidaklah sulit, kata si Javier Zanetti. Karena Anda merasakan dari dalam dan tahu apa yang Anda ingin lakukan. Setelahnya Anda harus menantikan masa depan. Pada saat itu saya harus berhenti, penting untuk membuat keputusan. Saya bisa saja melanjutkan, tapi mengambil langkah ini lebih awal akan menjadi lebih baik. Ya, dia sekarang menjadi wakil presiden ya. Bertanya ke Zanetti, dia ingin pindah ke klub Arab di akhir karir. Sejujurnya tidak. Saya cukup beruntung berada di tim Eropa yang hebat. Inter adalah keluarga bagi saya dan saya selalu milih dengan hati. Ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan di luar faktor ekonomi, kata si Javier Zanetti. Ya benar, dia bilang gitu loh. Terus untuk mengenai masalah pertandingan Juventus, kami tahu ini kan menjadi pertandingan penting. Ini adalah perburuan gelar yang seimbang. Kedua tim akan mempersiapkan diri dengan baik. Jawabannya akan disampaikan di lapangan ya. Semoga Inter benar-benar bisa menang ya dan terus melaju ya. Nah ini dia pemain Juventus kemarin diwawancara juga ya. Baik Juventus, apakah saya berpikir saya bisa bermain di Inter? Tidak, saya berada di pihak yang benar, kata dia ya, pihak yang benar ya. Karena kita tahu bagaimanapun Inter telat mengumpulkan dana untuk mendapatkan Bremer waktu itu ya, akhirnya disalip sama Juventus. Tapi nggak apa-apa, kita juga udah mendatangkan Bisek, ya, mendatangkan Pavard, jadi ya no problem ya. Dan kita terbukti pertahanan terbaik di Italia. Saya memilih dengan berbicara dengan Juventus, dengan agen saya, dengan Danilo dan Alessandro di timnas. Bersama Inter akan menjadi duel hingga akhir. Mendapatkan hasil di Milan tidak pernah mudah, menurut pendapat saya. Siapapun yang menang tidak akan memenangkan kejuaraan. Masih ada banyak pertandingan, tapi ini adalah langkah penting, kata dia. Tahun lalu kami bermain tiap 3 hari. Ada Liga Champions sulit, bahkan saya datang dari Turin. Bermain setiap 3 hari, itu tidak sehat secara fisik, kata dia. Nah, mengenai ada penyerang yang tidak pernah bisa dibiarkan sendiri seperti Osimhen dan Lukaku katanya. Kalau berarti kan dia menganggap si Lautaro bisa dibiarin kian ya. Kita lihat aja nanti sahabat Bob ya. Ini sewot sedikit-sedikit lah dari Bremer dan juga kita tunggu aja sahabat Bob apa yang akan terjadi Senin dini hari ya. Jadi persiapan Inzaghi udah jelas dan juga apa yang akan dilakukan timnya dan kita juga udah tahu semoga ini benar-benar menang ya sahabat Bob. Sahabat Bob, ini sedikit kemarin banyak sekali isu-isu Conte akan ke Milan dan para fansnya Milan udah seneng banget ya, dan itu kan belum terjadi ya. Kalau terjadi pun nggak apa-apa ya, siapapun yang melatih tim-tim selain Inter ya no problem gitu ya. Nah ini dia sedikit gua update ya. Conte Milan, kami membutuhkan pengorbanan. Jika saya jadi Juventus, saya akan memperbaharui alergi. Ya, dalam pidato di radio Tutto Mercato Web, Stefano ya mengomentari hipotesis pasar Antonio Conte ke Milan musim depan menggantikan si Pioli. Di satu sisi, Conte ingin melihat dengan jelas, kami sedang bergerak menuju perampingan ekonomi dan dia harus berkorban. Ya, dia harus berkorban ya, dia tidak seenaknya minta pemain ini itu yang kemarin yang waktu dia keluar dari Inter kan itu. Dan si Zhang kan tidak bisa menyanggupi. Nah, ini juga. Fakta bahwa mereka mendesak, berarti dia harus memiliki jaminan teknis dan konfrontatif. Ibra bisa menjadi penghubung yang ideal. Conte bisa meningkatkan tim ini terutama di pertahanan. Ini tim yang bagus, kompetitif, dan Conte bisa beradaptasi dengan baik di Milan. Dan semalam juga si Conte juga lagi ada di Milan, lagi dinner ya. Kita nggak tahu, mungkin ada pembicaraan, tapi nggak apa-apa. Alergi bisa saja memperbaharui kontraknya ya. Dia juga mengangkat Juventus ya, sempat terpuruk 2 musim berturut-turut, tapi dia mulai bangkit. Nah ini sedikit tentang alergi dan Conte sahabat Bob ya. Terus juga karena ini akan menjadi pertarungan si Simone Inzaghi dengan si alergi. Nah di belakang ini ada mereka lagi bermain catur, nih berbicara tentang strategi.
Nah, di sini siapa yang akan menjadi Master Chef? Inzaghi atau Alergi? Ya, kita pasti inginnya si Inzaghi yang menjadi Master Chef dan Master Strategi, sahabat Bob. Nah, sedikit ya, ini Inter sedang mempersiapkan Tour de Force ya, 6 pertandingan dalam 25 hari ya. Diskualifikasi Hakan dan Barella juga menerapkan recall atletik ya, merupakan anugerah bagi Simone Inzaghi juga mengistirahatkan Di Marco dan Acerbi ya. Inter kini bersiap untuk Tour de Force sesungguhnya dengan 6 pertandingan hanya dalam 25 hari. Dalam 2 pertandingan pertama melawan Juventus, pertandingan di Juventus dan pertandingan tandang melawan Roma dengan pelatih barunya ya. Turnover akan dihilangkan yang sebaiknya diharapkan secara besar-besaran melawan Salernitana di San Siro. Sebuah pertandingan yang akan menjadi pembuka malam gala bersama Atletico Madrid kembali ke Mieza. Andai tak ada kendala di sesi latihan selanjutnya, Niat Inzaghi kembali meminang tim Florence dengan 4 perubahan terkait kembali nama-nama besar yakni Acerbi untuk De Vrij di lini pertahanan, Hakan dan Aslani dan Barella untuk strategi di lini tengah. Lalu Di Marco untuk Carlos Augusto di jalur kiri ya. Jadi Inzaghi udah banyak pilihan dan ini sudah mulai terintegrasi ke dalam tim ya. Semoga aja sahabat Bob ya, kita berharap yang terbaik buat Inter dan kita tidak sabar lagi menunggu pertandingan akbar di Senin dini hari sahabat Bob. Karena Inter kita selalu fokus, semangat dan selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.